bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdak. Pada saat ini saya akan lanjutkan materi matematika peminatan kelas 10. Nah, materi yang mau kita bahas untuk saat ini adalah persamaan eksponen seperti yang sudah saya tulis di sini. Nah, seperti apa persamaan eksponen tersebut? Kita mulai. Coba perhatikan grafik fungsi eksponen yang sudah saya buat di sini. Kalau saya misalkan fungsi eksponen yang ini y sama dengan 2 pangkat x kurang 1. Yang ini persamaannya begini. Kemudian yang satu lagi ini persamaannya adalah y sama dengan 2 pangkat 3 dikurangi dengan x. Nah, pertanyaannya, yang manakah penyelesaian dari kedua fungsi eksponen ini? Nah, kalau kita perhatikan gambarnya, tentu penyelesaiannya adalah yang merupakan titik potong kedua fungsi tersebut. Nah, ini ya, titik potongnya ini ya. Oke, jadi yang mau kita hitung itu adalah absis titik potongnya. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung ini? Nah, maka yang kita lakukan adalah kita samakan antara fungsi ini dengan fungsi ini, sehingga akan kita dapat 2 pangkat 3 kurang x sama dengan 2 pangkat x kurang 1. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan eksponen tersebut. Ya. Nah, untuk selanjutnya tentu kan kita mau menghitung berapa nilai x. Oke, untuk selanjutnya kita mau menghitung berapa nilai x. Maka di sini sudah saya tuliskan ya, persamaan eksponen itu dapat dikelompokkan ke dalam beberapa bentuk. Jadi saya mulai dari yang pertama. Ini. Jika a pangkat fx nih ya, jika a pangkat fx sama dengan 1 dan a tidak sama dengan 0, maka dari sini kita akan mendapatkan fx itu sama dengan 0. Oke. Nah, kita perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan nilai x dari 4 pangkat 2x plus 1 sama dengan 1. Nah, kalau begitu yang ini tentu adalah fx-nya. Maka sesuai dengan yang ini tadi, langsung kita samakan ya, 2x plus 1 sama dengan 0. Begitu kan? Sehingga kalau ini kita lanjutkan, 2x sama dengan min 1. Maka x sama dengan min setengah. Nah, inilah nilai x yang memenuhi dari persamaan di atas. Ya, oke, itu bentuk yang pertama dan contohnya. Kita lanjut bentuk yang kedua dan contohnya. Jika a pangkat fx sama dengan a pangkat b dengan tetap bahwa a tidak sama dengan 0, maka di sini fx akan sama dengan p. Fx akan sama dengan p. Nah, bagaimana contohnya? Kita lihat. Di sini yang ditanya, tentukan himpunan penyelesaian dari 5 pangkat x kuadrat plus 1 sama dengan 25. Oke, kalau kita lihat, maka bentuk di atas itu a pangkat fx sama dengan a pangkat p.
Berarti yang ini kita jadikan dulu seperti ini. 5 pangkat X kuadrat plus 1 sama dengan 25 itu kita jadikan menjadi 5 pangkat 2. Nah, sudah sesuai dengan persamaan yang di atas, sehingga pangkatnya X kuadrat plus 1 sama dengan 2. Pangkatnya kita samakan. Maka kalau ini kita lanjut, X kuadrat akan sama dengan 2 kurang 1. Sama dengan 1. Atau penyelesaiannya ini adalah X sama dengan plus minus 1. Nah, di sini coba lihat yang ditanya himpunan penyelesaian. Ya, kalau ditanya himpunan penyelesaian, maka cara penulisannya, himpunan penyelesaiannya adalah, nah, gitu kan? Berarti ini min 1,1. Jadi kalau ditanya hanya nilai X-nya ya seperti ini. Kalau ditanya himpunan penyelesaiannya ya penulisannya seperti ini. Oke, baik, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Bentuk yang ketiga maksudnya, sekaligus pembahasan contohnya. Nah, untuk bentuk yang ketiga, jika A pangkat Fx sama dengan A pangkat Gx, tetap bahwa A tidak sama dengan 0, maka di sini Fx akan sama dengan Gx. Begitu kan? Nah, kalau begitu kita lihat contohnya. Nah, di sini ditanyakan nilai X dari persamaan ini. Tentu langkah pertama kita harus menjadikan bilangan pokoknya sama. Itu intinya kan? Ya, kalau kalian perhatikan tadi bentuk 1, 2 dan juga bentuk yang ketiga ini kita jadikan bilangan pokoknya sama. Nah, berarti kalau ini kita lanjutkan, maka apa yang harus kita lakukan? Langkah pertama ini saya tuliskan 4 pangkat 2x kurang 1. Begitu kan? Pangkat ini saya ubah akarnya itu, tentu ini adalah pangkat setengah. Ingat sifat-sifat eksponen yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini sama dengan 8 pangkat X dikurangi dengan 3. Oke, seperti yang saya katakan tadi, kita samakan bilangan pokoknya. Berarti yang ini nanti bisa kita tulis, yang ini lihat ya, 4. 4 itu tentu sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 2x kurang 1. Ingat kalau bilangan berpangkat dipangkat, pangkatnya dikali. Berarti 2x kurang 1 kali setengah itu sama dengan 2x kurang 1 per 2. Jadi langsung aja di sini saya tulis per 2. Nah, ini sama dengan cara yang sama, 8 ini kita jadikan ke bilangan berpangkat 2 saja ya, supaya nanti sama kiri dan kanan. Berarti 8 itu adalah 2 pangkat 3. Pangkat X kurang 3. Sehingga kita lanjutkan ya. Kalau kita lanjutkan, maka ini kembali bilangan berpangkat dipangkat, berarti pangkatnya dikali. Berarti ini adalah 2 pangkat. Kalau ini kita kalikan, tentu 2-nya ini habis ke sini. Berarti sisanya adalah 2 pangkat 2x kurang 1. Sama dengan ya, yang di sebelah kanan bilangan berpangkat dipangkat, berarti kita kalikan ya, 3x dikurangi dengan 9. Oke. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, berarti kita samakan 2x kurang 1 sama dengan 3x kurang 9. Kita kumpulkan yang ada variabelnya ke kiri, maka ini adalah min x sama dengan yang ini pindah ke sini min 9 ya, tambah 1. Berarti minus 8. Atau dengan kata lain, X-nya ini sama dengan 8. Oke, itu untuk nilai X dari soal
bentuk persamaan yang ketiga. Baik, kita lanjutkan bentuk persamaan yang keempat. Bentuk persamaan yang keempat itu ya berbentuk seperti ini. A kali P pangkat 2X tambah B kali P pangkat X tambah C sama dengan 0. Atau dengan kata lain, nanti bentuknya ini adalah kepersamaan kuadrat. Ya, kepersamaan kuadrat. Nah, supaya lebih jelas maksudnya, coba kita lihat contoh berikut. Penyelesaian dari 4 pangkat X kurang 64 per 4 pangkat X kurang 12 sama dengan 0 adalah, nah jadi penyelesaiannya berarti adalah yang ditanyakan itu adalah nilai X. Nah, langkah pertama apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan soal seperti ini? Nah, supaya lebih sederhana bentuknya ya, coba kita adakan pemisalan. Saya misalkan saja P sama dengan 4 pangkat X. Nah, kalau saya misalkan P adalah 4 pangkat X, maka bentuk persamaan yang di atas akan bisa kita tulis menjadi P kurang 64 dibagikan dengan P kurang 12 sama dengan 0. Nah, di sini masih ada P per P. Nah, ini kita kalikan saja kedua ruas dengan P supaya tidak ada lagi per P-nya. Kalau kita kalikan kedua ruas dengan P, maka di sini akan kita dapat apa? P kuadrat. Gitu ya, P kali P tentunya. Kemudian ke sini min 12 kali P berarti min 12P. Kalau ini kita kalikan kemari, tentu P-nya akan habis ya. Maka ini 64 sama dengan 0. Nah, ini jadinya persamaan kuadrat. Oke, kalau begitu ini tinggal kita faktorkan saja ya. Berarti ini kalau kita faktorkan, P dikurangi dengan 16 dikalikan dengan P plus 4 akan sama dengan 0. Maka P-nya ini sama dengan 16 atau P-nya ini sama dengan minus 4. Hati-hati, bukan ini penyelesaiannya, itu masih P. Ya, kita kembalikan lagi. P yang kita misalkan tadi adalah apa? 4 pangkat X. Ya kan? Nah ini, 4 pangkat X. Berarti kita kembalikan lagi dia ke pemisalan. Maka yang pertama 4 pangkat X sama dengan, kita dapat di sini kan P-nya 16, berarti sama dengan 16. Nah, ini tentu bisa kita buat menjadi 4 pangkat X sama dengan 4 pangkat 2. Sehingga dari sini kita dapat X-nya sama dengan 2. Nah, itu. Kemudian dari sini ya, dari sini kita lihat 4 pangkat X sama dengan ya minus 4. Apakah ada nilai X-nya? Nah, bilangan berpangkat apakah ada hasilnya negatif? Ini tentu tidak ada nilai X yang memenuhi karena tidak ada hasil daripada bilangan berpangkat itu bilangan negatif. Jadi saya tuliskan di sini tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke, sehingga jawabannya untuk contoh bentuk yang keempat ini nilai X-nya atau penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Yang ini dia, X sama dengan 2 yang ini. Oke, bisa ya? Nah, kita lanjutkan lagi ke bentuk yang terakhir, ke bentuk persamaan eksponen yang terakhir. Nah, bentuk yang kelima ini. Nah, bentuk yang kelima ini nanti ada yang harus kalian perhatikan, terutama syarat yang kedua dan ketiga ini. Ya, oke, kita mulai ya. Saya yakin
bisa kalian pahami. Jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka penyelesaian persamaan bentuk yang kelima ini, yang pertama hx sama dengan 1. Jadi tinggal kita samakan saja yang ini, hx ini 1. Kemudian yang kedua, hx sama dengan min 1. Nah, nanti nilai x yang kita dapatkan pada hx sama dengan min 1 ada syaratnya apakah memenuhi itu atau tidak, asal fx dan gx sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi nanti harus kita cek ke fx dan gx-nya, ke fungsi sini. Kita cek nilai x yang kita dapat itu, ya. Nah, yang ketiga, hx-nya kita samakan dengan 0. Nah, ini juga syaratnya ada nilai x yang kita dapat pada saat hx sama dengan 0 harus kita uji ke fx, apakah fx-nya nanti nilai fx-nya besar dari 0 dan juga gx-nya besar dari 0. Nah, kalau dia memenuhi fx besar dari 0, gx besar dari 0, berarti nilai x sama dengan nilai x yang kita dapat pada saat hx sama dengan 0 itu memenuhi. Kalau satunya nanti positif, satunya negatif, tentu tidak memenuhi, ya. Nah, kemudian yang terakhir fx sama dengan gx. Nah, syarat 1 dan 4 nih, 1 dan 4 ini tidak ada yang harus kalian ingat, hanya menyamakan saja, tetapi lihat nanti yang kedua dan yang ketiga. Oke, baik. Supaya lebih paham maksudnya bentuk persamaan yang kelima ini, ya, saya bahas contoh soalnya. Himpunan penyelesaian, ini HP saya singkat ya, persamaan dari yang ini. Oke, kalau begitu syarat yang pertama tadi apa? Syarat yang pertama tadi hx sama dengan 1. Hx-nya yang ini ya, berarti hx. Saya tulis saja di sini syarat pertama, hx sama dengan 1. Hx-nya kan x kurang 3 ya. Ini sama dengan 1. Maka kita dapat x sama dengan 1 tambah 3 atau 4. Nah, ini langsung memenuhi ya. Baik, kita lihat syarat yang kedua. Yang kedua apa? Hx sama dengan min 1. Hx-nya tetap x kurang 3 kan? Berarti x kurang 3 sama dengan min 1. Maka kita dapat dari sini x-nya sama dengan min 1 tambah 3, yaitu 2. Nah, ini x sama dengan 2 ini apakah memenuhi atau tidak? Kita harus uji ke fx dan gx. Fx-nya tadi ya adalah yang ini fx ya. Oke, x kuadrat plus 1. Harus kita uji ke sini. Kalau kita uji atau kalau kita substitusi, berarti f2 sama dengan 2 kuadrat tambah 1. 2 kuadrat 4 tambah 1, 5. Ini adalah ganjil. Oke. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke gx. Gx-nya apa gx-nya? Ini 3x plus 11. Berarti 3x plus 11. Kita substitusi x-nya 2, g2. Ini sama dengan 3 kali 2 ditambahkan dengan 11. 3 kali 2, 6. Tambah 11. Sehingga nilainya 17. 17 ini adalah ganjil. Nah, kita lihat di sini bahwa fx ganjil, gx-nya juga ganjil. Berarti kalau tadi asal fx dan gx sama-sama genap atau sama-sama ganjil, maka nilai x yang kita dapat ini memenuhi. Sehingga x sama dengan 2 memenuhi. Oke, kita lanjut ke syarat yang ketiga. Ya, syarat yang ketiga itu ya, apa syarat yang ketiga tadi? Nih, hx-nya sama dengan 0. Tetap masih x kurang 3 sama dengan 0.
Sehingga kita dapat dari sini X-nya adalah 3. Nah, X sama dengan 3 ini kita harus substitusi sesuai dengan ini tadi ya. Ke Fx dan juga ke Gx. Hasil Fx dan hasil Gx harus besar dari 0. Baru nilai X sama dengan 3 yang ini memenuhi. Kita substitusi ke Fx. Berarti F3. F3 sama dengan 3 kuadrat, begitu kan? Tambah 1. 3 kuadrat 9 tambah 1, 10. Tentu ini adalah positif. Ya, ini positif. Nah, dengan cara yang sama kita masukkan juga ke Gx. Gx. Ya, ini Gx-nya ya. Berarti 3 kali 3 tambah 11. Begitu kan? Nah, ini tentu ini juga nilainya positif atau besar dari 0. Kalau begitu, Fx dan Gx-nya yang ini sama-sama positif. Ya, ini G3 tadi ya. Sama-sama positif. Berarti nilai X sama dengan 3 itu memenuhi. Nah, syarat yang terakhir, apa syarat yang terakhir? Fx sama dengan Gx, yaitu pangkatnya. Yang ini tinggal kita samakan, ya. Berarti kalau kita samakan syarat yang keempat, X kuadrat plus 1 sama dengan 3X plus 11. Sehingga kalau ini kita buat X kuadrat kurang 3X, 1 kurang 10, 1 kurang 11 maksudnya, minus 10. Ini sama dengan 0. Kita pindahkan ke kiri semuanya ya. Nah, oke, ini tinggal kita faktor, berarti X kurang 5 kali X plus 2 sama dengan 0. Begitu kan? Sehingga nilai X-nya sama dengan 5 ini, atau ya X sama dengan minus 2. Nah, ini tidak ada syaratnya, jadi otomatis nilai X ini memenuhi. Nah, yang ditanya tadi adalah himpunan penyelesaian. Berarti kita harus tuliskan ke berbentuk penulisan himpunan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kita mulai dari yang paling kecil. Yang ini ada minus 2. Dari sini tadi ada 3, 2, berarti yang paling kecil adalah minus 2. Oke. Kemudian ada 2, 3, 4, 5 ya. Urutannya ya. Jadi 2, ini 3, 4, 5. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari persamaan yang kelima. Nah, sebagai latihan soal, di sini sudah saya pilihkan 5 soal sesuai dengan bentuk persamaan yang sudah kita bahas. Silakan dikerjakan dengan memperhatikan teori dan contoh soal yang kita bahas sebelumnya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan materi kita tentang persamaan eksponen. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih.